بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ananda yang solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Ananda kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Amin. Ananda, alhamdulillah kita sudah masuk subtema 4. Sebelumnya kita sudah belajar perkembangan teknologi komunikasi. Insya Allah kita sudah mengetahui apa itu alat komunikasi, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan antara satu orang ke orang lainnya. Kita juga sudah belajar apa saja alat komunikasi tradisional dan modern yang masih digunakan, yaitu kalau tradisional seperti surat, kalau modern contohnya seperti WA, email. Untuk penggunaannya ternyata memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau tradisional, waktu yang diperlukan lama. Misalnya kita mengirim surat, waktunya berhari-hari. Lalu kalau kita menggunakan surat, harganya mahal karena kita perlu membeli perangko. Perangko ada yang harganya 6.000, ada yang harganya 10.000, ada juga yang harganya 3.000. Lalu kalau dalam penggunaan surat juga tidak praktis karena kita harus membuatnya dengan susah karena kita harus menulisnya terlebih dahulu, kemudian menaruhnya di amplop. Kalau dengan alat komunikasi modern, kebalikan dari tradisional, yaitu cepat, praktis karena tinggal diketik lalu dikirim, waktu yang diperlukan sebentar, dan tentu murah. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai penggunaan alat media sosial. Pada alat media sosial, kita harus gunakan dengan bijak, seperti tidak boleh kita gunakan untuk mengolok-olok teman, untuk berdebat, untuk menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kemudian kita juga sudah belajar matematika. Kita sudah belajar menghitung keliling bangun datar dengan menggunakan satuan tidak baku, yaitu korek api. Satuan tidak baku selain korek api juga kita bisa ukur dengan tali. Kemudian kita juga sudah belajar menghitung keliling bangun datar dengan satuan sentimeter. Satuan sentimeter itu baku atau tidak baku? Satuan baku. Berarti kita sudah belajar menghitung keliling bangun datar dengan satuan tidak baku berupa korek api dan satuan baku berupa sentimeter. Insya Allah Ananda sudah paham ya dan mendapatkan ilmu yang banyak di subtema 3 insya Allah. Sekarang kita akan belajar subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Ananda, alhamdulillah Allah telah mengaruniakan manusia berupa akal. Dengan akal kita bisa belajar untuk membuat
alat transportasi. Transportasi sangat diperlukan untuk manusia. Mengapa? Karena kita belajar dulu ya, apa itu transportasi. Transportasi adalah pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan suatu alat. Jadi inilah alhamdulillah dengan adanya transportasi memberikan kemudahan untuk kita. Transportasi merupakan salah satu kebutuhan manusia. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana misalnya jika tidak ada alat transportasi. Tentu kita akan susah dalam bepergian dan dalam mengirimkan barang. Ananda, alat transportasi ada 3. Apa saja? Yaitu ada alat transportasi darat, laut, atau bisa disebut transportasi air dan udara. Kita akan belajar materi baru, yaitu di pembelajaran 1, membaca teks informasi, kedua membuat kapal dari kardus bekas, ketiga menentukan keliling datar. Untuk materi pembelajaran 2, pertama, data keberagaman karakteristik individu, kedua, cara menjaga keselamatan orang lain. Kita akan belajar materi pertama dulu, membaca teks informasi. Kita akan membaca teks mengenai alat transportasi air. Tadi kita sudah mengetahui bahwa alat transportasi itu ada 3, yaitu salah satunya adalah alat transportasi laut atau air. Tahukah kamu alat transportasi air? Apa yang kamu ketahui tentang sampan? Sampan tidak bermesin. Untuk menjalankan sampan, kita memerlukan dayung. Bayangkan ketika kita melakukan perjalanan jauh menggunakan sampan. Perjalanan akan terasa sangat lama, apalagi tenaga yang digunakan untuk mendayung sampan adalah tenaga manusia. Pernahkah kamu mendengar kata motor klotok? Apakah motor klotok itu? Motor klotok merupakan perahu yang dibuat dari kayu, dilengkapi dengan mesin diesel. Motor klotok mengangkut penumpang dan barang-barang dalam jumlah besar. Di beberapa daerah di Sumatera biasa disebut perahu ketek, misalnya di Palembang. Sesuai dengan perkembangan peradaban transportasi sungai menggunakan longboat. Longboat merupakan perahu motor modern dengan mesin berkapasitas besar. Oleh karena itu, longboat memiliki kecepatan tinggi. Perahu ini sudah dapat digunakan untuk perjalanan jauh. Alat transportasi air lainnya adalah speedboat. Disebut speedboat karena dapat melaju dengan sangat cepat. Kecepatan speedboat lebih tinggi daripada longboat. Sekarang kita akan menulis informasi penting dari teks yang tadi kita baca. Ada 4 paragraf, kita tulis dari paragraf 1. Kita sudah belajar di paragraf 1 mengenai sampan. Sampan adalah perahu tidak bermesin. Untuk menjalankannya memerlukan dayung. Menggunakan dayung memerlukan tenaga manusia. Yang paragraf kedua tentang motor klotok. Motor klotok merupakan perahu yang dibuat dengan kayu dan dilengkapi mesin diesel. Kemudian paragraf ketiga tentang longboat. Longboat merupakan perahu motor modern dengan mesin berkapasitas besar. Perahu dapat digunakan untuk perjalanan jauh dan berkecepatan tinggi. Terakhir, paragraf 4, speedboat. Speedboat adalah perahu yang sangat cepat, bahkan lebih cepat dari longboat. Ini adalah 4 informasi penting yang kita dapatkan dari 4 paragraf yang ada. Jadi kalau paragraf 1 yaitu menggunakan sampan. Sampan ini menggunakan tenaga manusia karena harus didayung. Didayungnya menggunakan tenaga manusia. Kemudian ke paragraf kedua sudah menggunakan mesin. Jadi tidak memerlukan tenaga manusia. Motor klotok tidak memerlukan tenaga manusia.
sudah menggunakan mesin, tapi mesinnya mesin diesel. Kemudian longboat berkembang lagi. Kalau longboat ini lebih baik dari motor kelotok, karena kalau longboat ini mesinnya berkapasitas besar, sudah modern. Jadi longboat ini bisa digunakan untuk perjalanan jauh. Kemudian paragraf keempat mengenai speedboat. Speedboat ini lebih canggih dari longboat karena lebih cepat. Untuk kecepatannya speedboat lebih cepat daripada longboat. Sekarang ada tugas. Tugasnya ada di halaman 174, menyebutkan masing-masing dua alat transportasi darat, laut atau air, dan udara. Tadi kita sudah melihat foto di awal, itu ada gambar alat-alat transportasi. Ananda bisa cari jawabannya di sana untuk memudahkan. Atau kalau Ananda mau mencatat yang lain juga boleh. Ini adalah 4 alat transportasi air yang tadi kita pelajari, yaitu perahu sampah dengan menggunakan dayung lalu digerakkan oleh manusia. Kemudian kelotok. Kelotok ini menggunakan mesin diesel, tidak menggunakan tenaga manusia lagi. Kelotok ini Ustazah Alina pernah naik ya, Masya Allah, bagus alatnya. Alat kelotoknya ini bisa digunakan beramai-ramai, bagus untuk wisata. Kemudian longboat. Longboat ini mesinnya lebih bagus daripada mesinnya kelotok. Dengan mesin yang berkecepatan tinggi, kemudian juga ukurannya besar, maka longboat ini dapat digunakan untuk perjalanan jauh. Kalau speedboat lebih cepat daripada longboat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ini, yaitu membuat kapal dari kardus bekas. Ini adalah gambar kapal yang bisa kita buat prakaryanya dengan kardus bekas. Cara membuatnya Ananda bisa lihat di buku cetak. Untuk alat dan bahannya yaitu 2 kardus bekas air mineral, cutter, gunting, selotip atau isolasi, lem fox atau sejenisnya, kertas origami atau kertas warna lainnya, pensil, krayon atau spidol, benang rajut untuk tali jangkar, sapu lidi untuk tiang bendera. Kalau Ananda mau membuatnya, Ananda bisa melihat bahan dan alatnya di sini, kemudian cara mengerjakannya di buku cetak. Pada kegiatan ini ada cutter, ada gunting, berarti ada aktivitas memotong. Kemudian selotip atau isolasi, lem fox atau sejenisnya, berarti ada aktivitas menempel. Ini adalah prakarya yang bisa kita buat untuk melibatkan aktivitas menempel dan menggunting. Nanti kalau dibuatnya hasilnya seperti yang ada di gambar. Selanjutnya kita akan belajar menentukan keliling datar. Sebelumnya kita sudah belajar menghitung keliling bangun datar dengan soal yang angkanya ada yang tidak ditulis, panjang sisinya ada yang ditulis, jadi melakukan perhitungannya dengan yang sudah ditulis. Ini adalah tugasnya nomor 1, 4, dan 5 yang Ustazah beri panah ya Ananda, jadi itu adalah tugasnya. Untuk yang pink segitiga sama kaki dan segi 5,
tidak dikerjakan ya, jadi hanya 3 nomor yang diberi panah. Selanjutnya kita akan belajar data keberagaman karakteristik individu. Ananda, kita akan menyimak teks dan gambar. Rudi sedang melihat laptop, ada berita yang menyedihkan di internet. Rudi melihat teman-teman seumurnya sedang bergelantungan di jembatan yang sudah rusak. Rudi sedih melihatnya. Ia merasa prihatin dengan nasib teman sebayanya. Untuk pergi ke sekolah saja mereka harus menempuh perjalanan yang berbahaya. Akan tetapi ia juga merasa bangga karena temannya mau bersusah payah untuk mencari ilmu. Kita sudah menyimak teks, sekarang kita akan mengamati gambar. Ini adalah gambar teman-teman yang berusaha mencari ilmu walaupun melewati jembatan yang sudah rusak. Pada gambar tersebut kita bisa melihat atau mengambil sifat baik yang ada pada mereka. Sekarang kita akan amati apa sifat yang baik. Kita tuliskan nomor 1, semangat belajar, mereka semangat belajar. Kedua, tidak pantang menyerah. Ketiga, rajin belajar. Keempat, bekerja sama. Anda bisa lihat teman-teman yang saling bekerja sama dalam bergelantungan di jembatan. Kemudian bersikap hati-hati saat melewati jembatannya. Sekarang kita akan belajar cara menjaga keselamatan orang lain. Ananda, dalam aktivitas air kita tetap harus mengutamakan keselamatan. Teman-temanmu di atas tadi sangat berhati-hati dalam menyeberang jembatan darurat. Kalian pun harus bersikap hati-hati saat melakukan aktivitas apa saja. Saat berenang, kalian tidak boleh melupakan aspek keselamatan. Kalian harus memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Saat berada di kolam, terkadang terjadi hal yang tidak diinginkan. Tulislah apa saja yang merupakan bahaya saat beraktivitas di air. Jadi bahayanya sudah Ustazah tuliskan ya, yang warna merah. Di buku cetak hanya ada nomor 1, Ustazah sudah lanjutkan nomor 2-5, yaitu yang merupakan bahaya saat beraktivitas di air, terpleset saat berenang, hipotermia atau terlalu kedinginan, tenggelam, dan kulit terbakar. Kemudian tulislah apa saja hal yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain. Yaitu nomor 1 sudah ada jawabannya. Berilah pertolongan bagi teman atau orang lain yang mengalami tenggelam. 2-5 Ustazah isi sendiri, yaitu segera membantu sebisanya. Ketiga, memanggil bantuan jika tidak mampu menolong. Keempat, membantu dengan cepat. Kelima, bersikap hati-hati agar tidak mencelakakan orang lain. Jadi ini yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita akan mengingat kembali tugasnya. Tugasnya di halaman 174 2 nomor dan halaman 178 3 nomor. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.